Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Masih kita berbicara tentang diyah. Itu apa? Ganti rugi nyawa atau anggota badan. Qala rahimahullah. Kemarin sudah menyebutkan diyatnya Yahudi dan Nasrani. Tapi ingat, Yahudi Nasrani al-musta'man wal mu'ahad. Bukan setiap Yahudi Nasrani. Jadi yang ada jaminan damai, kemudian yang ada perjanjian yang minta suaka ya keamanan, atau yang ada perjanjian damai dengan negerinya. Ini kalau dibunuh maka ya disebutkan berapa diatnya? Setengah dari apa? Muslim. Thuluth diatul muslim, begitu. Sepertiga, bukan setengah. Sepertiga dari diat muslim. Taib. Sekarang dikatakan wa tukammalu diyatun nafs. Ya. Wa sabaqa annaha mi'atun minal ibil. Tukammal diyatun nafs. Disempurnakan diat jiwa. Berapa diat jiwa? 100 ekor onta. Baik. Kalau pakai emas 12.000 dirham. Kalau dinarnya 1.000 dinar. La ilaha illallah. 1.000 dinar, kalau dirhamnya 12.000 dirham. Ingat, diat jiwa, ganti rugi untuk badan itu berapa ekor onta? 100 ekor onta. Kalau pakai uang 1.000 kalau emas gitu, emas 1.000 dinar. Kalau pakai perak 12.000 dirham. Ingat, emas, dinar, perak, dirham. Tapi ingat, emas murni, perak murni. Wasabaqa annaha mi'atun minal ibil fi qat'il yadain war rijlain diyatun kamilatun. Masyaallah. Terpotong kedua tangan, terpotong kedua kaki, maka diatnya sempurna. Berarti berapa? 100 ekor onta. La ilaha illallah. Hilang nyawa ya dimaafkan 100 ekor onta. Kalau sengaja dimaafkan, tapi kalau nggak sengaja tetap juga 100 ekor. Jadi dengan permusuhan sengaja, kalau dimaafkan, kalau nggak dimaafkan ya kisos. Dimaafkan 100 ekor onta. Syibhul amad, mirip kesengajaan, juga 100 ekor onta. Ya, tapi apa? Mughalladhah dari satu sisi, mukhaffafah dari satu sisi. Kalau yang pertama mughalladhah, kemudian yang syibhul amad, mughalladhah berat dari satu sisi, ringan dari satu sisi. Kalau khata, tidak ada tujuan membunuh ya, tapi ternyata terbunuh, maka ini 100 ekor onta namun ringan. Sistem pembayarannya, kemudian bentuk ontanya ringan, dan bukan yang membunuh yang membayar keluarga. Subhanallah para jamaah. Sekarang ngilangin tangan orang dua-duanya, ngilangin kaki orang dua-duanya, 100 ekor onta. Ngobetar ini nih. Satu tangan hilang berarti berapa? 50 ekor onta. Ini para jamaah, hilang ini pergelangan, habis sampai sini, habis 50 ekor onta. Kita ngilangin tangan orang kiri ya, 50 ekor onta. Maka misalkan ada orang lagi ngeluarin tangannya, datang mobil
di serempet tangannya orang, putus 50 ekor onta. Berapa? 50 ekor onta. La ilaha illallah. Ya, satu jari 10 ekor onta. Hilang satu jari 10 ekor. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fidiyatil asabil yadain war rijlain sawa 10 minal ibil likulli usbu'. Setiap jari itu 10 ekor onta. La ilaha illallah. Diyatun kamilah, memotong kedua tangan dan memotong kedua kaki diat sempurna, berarti 100. Fahiya fi kulli yadin aw rijlin khamsun, satu tangan atau satu kaki 50 ekor onta minal ibil. Wa fi qat'ihima mi'atun minal ibil, kedua tangan dipotong atau kedua kaki kaki orang dirusak, hilang, maka 100 ekor onta. Kemudian wa tukammalu diyatu fi qat ya wal anf ay fi qat ma la minhu wa huwal marin. Demikian juga sempurna diatnya kalau kita potong hidung orang. Karena Nabi bersabda, wa fil anf idza au'iba jad'uh diyah. Hidung itu yang terpotong yang lembek ya. Hilang yang lembek ini para jamaah, karena di atasnya keras ya. Ini habis kepotong ini. Ya, habis kepotong yang lembek ini sudah. Maka ini apa? 100 ekor onta. Onta basbi video mukan dengan hidung dengan hilang. Diukur sama dokter, oh ini tinggal yang keras saja ini. 100 ekor onta. Wa fi qat'i kullin min tarafaihi wal hajiz thuluthud diyah. Tapi hidungnya kiri kanan ini min tarafaihi, hanya apa? Hanya ujungnya saja, wal hajiz, demikian pemisah yang tengah ini tidak habis, ini sepertiga diat. Berarti berapa? Berapa? 33 unta. Nah, ingat nih, dua tangan hilang sempurna, satu saja 50, dua kaki hilang 100, satu kaki hilang 50, hidung hilang sepenuhnya 100, ujungnya saja sepertiga. La ilaha illallah. Wa tukammalu diyatu fi qati, berikutnya sempurna diat ketika memotong wa al-udhunain, kedua telinga orang hilang kita potong. Ya, au qal'ihima, dicongkel hidung orang min ghairi bi ghairi idah, tanpa menampakkan apa tulangnya. Fa in hasala ma'a qat'ihima idah wajaba urshuhu. Sekarang ya dipotong keduanya, di samping itu luka, maka apa? Ditambah dendanya lagi. Itu ditentukan oleh hakim nanti. Jadi sudah 100, tambah denda. Wa fi kulli udhunin nisfu diyah. Satu telinga 50 ekor onta. Wala farqa fi ma dzakar baina udhunis sami' aw ghairihi. Enggak ada bedanya dia tuli maupun tidak tuli. Yang penting gedengnya hilang. Daunnya hilang. Karena kalau masalah dengar dan tidak itu kan urusan di dalam itu, bukan urusan luar. Walau aibasal udhunain bijinayatin alaihima fa fihima diyatun. Demikian juga ya telinga orang bukan dicongkel, tetapi apa? Dijadikan seperti aibas, ya mengering telinga orang sehingga sudah tidak berbentuk sudah, maka apa? Ini tetap juga diat sempurna. Berapa? 100. Wal ainain, ini menghilangkan mata orang.
Berapa? Fi kulli minhuma nisfu diyah. Satu mata 50 unta. Berarti dua mata 100. Sawa'un kana fi dzalika ain ahwal, entah mata itu juling, au a'war buta sebelah, au a'mas buta kedua-duanya, tetap dihukumi sama. Jadi tidak bisa, oh ini kan dia buta sih katanya, berarti setengahnya enggak. Baik. Kemudian wal jufunul arba'ah. Jufunul arba'ah. Apa namanya ini? Tempat bulu mata nih? Bukan ini. Ini nih. Bawah atas. Isinya kelopak. Ini loh. Ini bawah. Tempat bulu ini. Ya. Ini kan 4 banyaknya. Kalau hilang 4-4-nya sempurna 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta. Ya, jadi per tempat bulu mata ini ya 20 li. Jadi hilang yang atas 25. La ilaha illallah. Wal lisan. Nah, dipotong lidah orang. An-natiq salimudz dzauq, yang bisa berbicara dan pengecapnya sempurna, ya, walau kan lisanul althaq wa arad, meskipun dia cadel dan semisalnya, tetap satu lisan itu dihitung 100 ekor unta. Wasyafatain, bibir, kedua bibir satu aja dipotong, ini berapa? 50, berarti di bawah 50. Kedua-duanya genap 100. La ilaha illallah. Berarti berharga sekali manusia ini ya. Ya. Berharga? Berharga. Wa dhahabul kalami kulluhu. Ya. Sekarang Al-Musannif rahimahullah berbicara tentang gara-gara perbuatan kita, ya, gara-gara perbuatan kita hilang manfaat anggota badan orang, bukan hilang anggotanya, manfaatnya hilang sekarang. Gara-gara kita mukul dia, langsung dia paku, berarti langsung berhenti bicara, hilang sama sekali. Ya, ini 100 ekor unta. Wa fi dhahabi ba'dhihi biqistihi min ad-diyah, hilang separuh berarti sesuai dengan ukuran hilangnya. Oh, ini masih bisa berbicara, kata dokter 75%, ya, berarti berapa dendanya? 25 ekor. wal huruf allati tuwazza'u dia alaihi 28 harfan fi lughatil arab. Oh, begini maksudnya para jamaah. Cara menghitung berapa diatnya dihitung dari jumlah huruf bahasa Arab itu katanya. Berapa dia bisa ucapkan, sisanya itu yang diganti rugikan. Oh, gara-gara dipukul huruf ro nggak bisa. Huruf zai nggak bisa. Dibagi berapa huruf Arab itu? 28 ya? 28 ya, bagi berapa? 100. Ya. Berapa dia? 3 lebih ya, 4 kurang ya. Baik. Itu ukurannya. Jadi berapa huruf Arab? Dari 28 itu misalkan tinggal 10 dia bisa. Ya sudah, kalikan sudah. Ini dia para jamaah, dari satu sisi kenapa perlu belajar fikih madhab. Kenapa? Syarahnya itu ada pada mereka. Tapi kita bukan menjadikan fikih madhab itu sebagai pembeda hak dengan batil. Membantu kita. Ya, membantu kita. Taib.
Kemudian berikutnya, Abu Hanin, wa dhahabul basar. وذهاب البصر أي إذهابه من العينين أيوة. أما إذهابه من أحدهما ففيه نصف دية ولا فرق في العين بين صغيرة وكبيرة وعين شيخ وطفل. Taib. Wa dhahabul basar, hilang penglihatan. Kalau tadi hilang mata, tidak dibedakan dia juling, dia buta sebelah, dia buta dua-duanya. Sekarang ini hilang penglihatan, matanya masih, penglihatannya hilang. Karena tadi disebutkan mulai dari dhahabul, hilang manfaat. Perhatikan ini, ada hilang zatnya, ada hilang manfaatnya. Zatnya ada, ainnya ada, barangnya ada, tapi manfaatnya hilang. Lisan ada, tapi hilang, tidak bisa bicara. Mata ada, tapi nggak bisa melihat. Ai idhabuhu minal ainain. Ya. Berarti ini sempurna 100 ekor unta. Wa amma dhahabuhu min ihdahima. Adapun hilang satu penglihatan saja, yang kanan terang, yang kiri hilang. Setelah dipukul dan semisalnya. Fa fihi nisfu diyah, 50 ekor unta, setengahnya. Wala farqa fil ainain, tidak ada bedanya manfaat penglihatan ini mata anak kecil maupun mata orang besar, matanya orang tua maupun matanya bayi, tetap hukumnya sama. Baik, saya kira demikian para jamaah, masih nanti kita lanjutkan. Ya, ini yang harus tahu, ini adalah pengadilan. Tapi kita juga mesti tahu, karena ini ilmu bukan khusus untuk orang pengadilan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum qunut subuh, Ustaz? Apakah ada dalil khusus dalam pemahaman para salaf Al-Qur'an maupun sunnah? Pertama, ada pertentangan di kalangan para ulama al-hadis tentang qunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan mensahihkan hadisnya. Namun Imam Ahmad al-A'lam yang lebih alim dari beliau mengatakan hadisnya dhaif yang terus menerus. Wa hadha huwa sahih wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Ustaz mengenai perkawinan. Apa? Masalah perkawinan. Perkawinan, silakan. Begini Pak Ustaz, ini biasa kalau ini perkawinan ini ada biasa ada emas gram, ada 5 gram, ada 5 gram. Apakah itu sesuai dengan sunnah Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urusan mahar tidak ditentukan oleh agama. Ya. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in arabtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara. Maka Umar pernah mau membatasi mahar, langsung ada perempuan yang teriak, protes. Maka kita katakan urusan mahar itu ya tergantung sudah itu para jamaah kesepakatan. Allah taala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan? Sahab. Ya, pertama wah. Masuk sudah kalau tidak ikut akidah yang benar, urusan agama kita tidak bersaudara, tidak bernasab, tidak berkeluarga. Tapi urusan nasab sih tetap berkeluarga namanya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Warisan sih tetap warisan, kecuali kalau dia kafir. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kalau ibunya memukul anak sampai pincang? Tidak ada qisas. Wallahu taala ala wa alam. Ketika khutbah berlangsung ada makmum mengucapkan amin, apakah batal pahala Jumatnya? Kita katakan insyaallah tidak batal. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan, ada pertanyaan? Ya, EP. Baik. Pertama, cangkok hidung dan semisalnya tidak ada masalah yang seperti ini, karena ini adalah terjadi di zaman Nabi SAW, diganti pakai hidung perak tetap bau, ya, diganti juga menggunakan hidung besi tetap juga bau, ya. Lalu begitu diganti dengan hidung hidung emas, langsung tidak berbau.
maka dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian firman Allah azza wa jalla dalam surat Yunus ayat yang ke-85, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la taj'alna fitnatan." Ayat berapa tadi? 75 ya. Naam. Bukan 75. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ayat yang ke-85, bukan 75 ya. Ayat yang ke-85, faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Maka mereka mengatakan, yaitu apa? Musa beserta kaumnya, mereka mengatakan 'ala Allahi tawakkalna, kepada Allah kami berserah diri. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami sasaran fitnah ya bagi kaum zalimin. Disebutkan oleh para ulama tafsir tentang ayat ini, ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu kaum Nabi Musa berkata kepada Musa, 'alallahi wahdahu, kepada Allah sendiriannya kita bertawakal, kepadanya kita serahkan urusan kita. Ya Rob, ya, jangan engkau menangkan mereka melawan kami. Kenapa? Karena itu akan menjadi fitnah nanti bagi mereka. Kalau dia benar, menang dia katanya. Sekarang kami yang menang. Ya. Jadi dengan kemenangan itu bisa memfitnah nanti. Jadi jangan-jangan kalau Firaun menang, kaum Nabi Musa kalah yang beriman. Apa katanya Firaun nanti? Kalian itu salah katanya, kami yang benar. Buktinya apa? Kami menang. Ini dia makna dari ayat ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan lagi? Mami Kasmi. Lain kalau itu Ami, ini maling katanya ngerampok kita, langsung kita tebas hidungnya. Itu nggak ada gunanya, sudah dia jatuh hidungnya itu. Ini loh misalkan Mami sama kawannya, akhirnya apa, saling cagur, nggak ada hujan, nggak ada angin. Nah ini, atau bermusuhan lagi. Ini tidak boleh seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Zikir setelah berdoa sesuai sunnah. Nggak ada zikir setelah doa para jamaah. Apakah berdoa seorang membagi warisan berdasarkan adat daripada hukum Islam? Ya jelas dosa, karena mendahulukan hukum manusia di atas hukum Allah. Apakah benar jika istri sedang hamil lalu suaminya baru pulang perjalanan jauh, jangan langsung masuk ke rumah dulu, tunggu berapa menit? Enggak benar. Ini khurafat ini. Ya, ini tatayyur. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum berwudu dengan air terkena air panas matahari? Enggak ada masalah. Itu disebut air sodis namanya. Enggak ada masalah. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana kondisi orang yang takut kepada rumah, pohon kuburan atau tempat-tempat yang anggap angker, dianggap ada hantunya? Syirik. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan Mbak Mukhtar? Ya semuanya salah. Yang nonton juga salah. Allah ta'ala ala wa alam. Ya halo. Ya. Ya silakan. Apakah setiap sholat witir harus pakai kunut witir? Baik. Ditunggu jawabannya. Tidak ada keharusan kunut witir pada witir. Karena para ulama kita mengatakan sekian banyak hadis meriwayatkan salat malam Nabi, hanya beberapa meriwayatkan kunut Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kunut witir itu sunnah kadang-kadang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ini arkanul imanul qalbiyah, rukun iman yang ada, rukun ibadah yang ada di setiap beribadah, yang tiga ini mesti ada pada diri kita. Nah,
kita disebutkan ya makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab kalau enggak salah ini? Masih tentang ya anak angkat tersebut. Nah, ayat yang keempat dari suratul Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah mengatakan ya ma ja'alallahu li ahadin minal bashari min qalbayni fi sadrihi. Apa makna dari ayat ini para hadirin? Para ulama tafsir rahmatullahi alaihim ketika mereka mensyarah ayat ini di dalam surat apa tadi? Al-Ahzab ayat yang keempat, apa kata mereka? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki dua jantung dalam satu tubuh, maka demikian juga ya hakikatnya bukan masalah tabanni, pengangkatan anak, tapi ini berkaitan dengan masalah zihar. Apa maknanya? Enggak mungkin dikatakan istrinya itu ibunya. Ini maknanya. Enggak mungkin dia jadi istri, dia jadi ibu, enggak mungkin. Nah, ini makna ayat ini. Ya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Jadi orang laki-laki mengatakan anti aliyya ka dhahri ummi. Punggungmu seperti punggung ibuku. Ya. Jadi ini istrinya disamakan seperti ibunya. Ya enggak mungkin. Ya ibunya lain, istrinya lah. Ini makna ayat ini. Wallahu taala ala wa alam. Ya, di luar tadi. Ya. Beda ijma' fatwa. Fatwa itu adalah penyampaian hukum. Kalau ijma' itu kesepakatan para ulama. Allah taala ala wa alam. Ya. Masalah itu Ustaz, nanti foto lalu. Timpang Malaysia, timpang B. Lagu ni nasirit ni Ustaz. Lagu bikin bedana dengan nasirit. Ah ya, dia bawa foto, tapi enggak dia pakai foto ini sekedar kenang-kenangan. Ya bergantung kepada niat ini, Abu. Kalau dijadikan sebagai tangkal ya syirik. Kalau ini kenang-kenangan ya enggak. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo Ustaz, Ya, dari mana? dari Sembalun. Sembalun kah? Becat kakak. Bagaimana hukumnya kan setiap bulan Safar dirayakan bubur abang namanya di Sembalun? La ilaha illallah. Baik, ditunggu jawabannya. Bagaimana katanya buat bubur abang pada bulan tertentu? Inilah bid'ah. Ya, lagu bilang tengaji pipiang tebubur juga bagus tuh. Mau kita ngakan kan? Boleh ke balung tengaji. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bengkulu, silakan. Ya, saya tidak sholat kita yang masjid ada kuburan. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Berau, Kalimantan Timur. Berau, silakan. Mau nanyakan ini Pak Ustaz, di Jember Baru ini di daerah kami di dalam sholat berjamaah Isya, terus imamnya itu di rakaat keempat itu sekali sujud aja, begitu bangkit langsung tayat air. Baik. Apakah harus dilakukan makmum Pak Ustaz? Makmum menyatakan subhanallah, subhanallah, tetap dia salam. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Berkaitan dengan masalah yang kedua dulu. Lupa satu kali sujud. Akhirnya tasyahud langsung salam. Berarti ngulangi dari sujud kedua. Ngulangi sujud kedua, setelah itu baru sampai selesai, setelah salam baru sujud dua kali sujud sahwi. Wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian. Kalau sudah para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam.